Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pesta yang dirayakan 40 hari sesudah kelahiran Yesus. Dan ini juga merupakan rangkaian hukum yang dilakukan oleh keluarga Yusuf dan Maria. Kemudian bagi kita, saya yakin bahwa setiap hari kita sebagai pendoa yang tidak usah pendoa yang luar biasa, cukup rata-rata saja. Minimal sehari sekali kita ada memuji keluarga kudus ini, yaitu saat kita berdoa, terpujilah, kita memuji Yesus, Maria, dan Yosef. Atau ada yang satu hari sama sekali tidak berdoa ini. Ya mungkin saja ada. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Minimal setiap kita perayaan Ekaristi kita memuji keluarga kudus ini. Karena dalam doa syukur agung selalu diucapkan. Bersama Bunda Maria, Perawan Maria, kemudian Santo Yosef mempelainya para kudus, lalu ditutup dengan pengantaran Kristus. Dan di hari ini, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kita diperlihatkan, ditunjukkan sekali lagi kesalehan dan ketaatan keluarga kecil Yosef, Maria, dan Yesus. Keluarga kecil, atau dalam bahasa kita juga bisa menyebutnya sebagai gereja kecil. Walaupun saat itu Yesus, Maria, dan Yosef belum disebut sebagai gereja kecil, tetapi hidup mereka sudah mencerminkan hidup gereja kecil. Dan gereja kecil itu ialah rumah kita, keluarga kita masing-masing. Sekedar info saja, dalam hukum Taurat biasanya apapun yang sulung, baik manusia maupun hewan, maupun tumbuhan, perkebunan, usaha, yang sulung yang pertama, itu milik Allah. Dan dalam tradisi Yahudi, apapun yang menjadi milik Allah itu perlu ditebus. Dan biaya tebusannya itu seharga 5 sikal perak. Atau kita konversikan dalam bahasa gram yang kita mengerti, 100 gram perak murni. Itu bisa kita baca di bilangan 3, 47 sampai 48, 18, 15 sampai 16. Dan dalam bacaan kita tadi, Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus dengan burung tekukur ataupun 2 ekor anak burung merpati. Mereka tidak memberikan persembahan 5 sikal perak itu untuk menebus Yesus. Dan itu bisa kita refleksikan bahwa Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus secara utuh, total, bukan untuk diambil milik lagi, tetapi Yesus dipersembahkan untuk menjadi sepenuhnya milik Allah. Dan memang dia adalah anak Allah. Kalau bisa kita bandingkan persembahan Samuel. Ibunya mempersembahkan Samuel bagi bait Allah, bagi Allah. Dan kalau kita ingat perjalanan ardas kita yang pertama,
adas kita yang pertama, di situ ada yang namanya persembahan anak sulung dan buah bungaran. Jangan-jangan kita mempersembahkannya 6-8 tahun yang lalu. Setelah temanya ganti, ya kita tidak mempersembahkan buah sulung dan buah bungaran kita kembali. Para susar, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, dalam persembahan total Maria dan Yosef itulah maka kesimpulan Injil, kata-kata terakhir dari Injil itu terlaksana. Apa itu? Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ketika kita mempersembahkan anak kita, apa yang kita miliki, apa yang kita harapkan total kepada Allah, yakinlah kesimpulan ini akan terjadi juga. Dan menurut bacaan pertama dari kitab Maleaki, persembahan yang dilakukan Maria dan Yusuf ini merupakan persembahan kurban yang benar kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Dan karena menyenangkan hati Allah, persembahan itu menghadirkan sukacita. Dan sukacita itu ditangkap oleh Simeon karena gerakan Roh Kudus, dan juga ditangkap oleh Hana bukan karena gerakan Roh Kudus, tetapi karena dia selalu berada di rumah Tuhan. Maka pilihannya dua kalau kita mau menangkap sukacita. Yang pertama memang karunia Roh Kudus, atau yang kedua karena kita terbiasa berada di rumah Tuhan seperti Hana. Dan sukacita itu disebarkan kepada banyak orang. Lalu sukacita apa yang disebarkan itu? Dalam surat kepada orang Ibrani dipertegas lagi. Warta sukacita itu yang disebarkan oleh Simeon dan Hana ialah kehadiran Mesias. Ia yang menjadi penebus, ia yang menjadi imam agung yang berbelas kasih, yang mendamaikan dosa seluruh bangsa, ia yang memberi jaminan pertolongan. Lalu Romo, apa yang bisa kita refleksikan untuk hidup kita masing-masing? Dalam perjalanan menjadi seorang imam, baik di paroki maupun di sekolah maupun dimanapun saya berada, tidak jarang saya mendengarkan keluhan, curahan hati beberapa orang, beberapa ibu, beberapa bapak, beberapa pemuda, pemudi. Kalau yang orang tua biasanya curhatnya seperti ini. Romo, anakku begini, anakku begitu, bandel, lihat HP terus, disuruh berdoa, tidak mau belajar, sulit. Lalu pertanyaannya dalam hati saya, walaupun tidak saya utarakan, apakah ketika anak kita ini hadir di tengah-tengah kita, kita mempersembahkannya dengan benar kepada Allah, sama seperti Maria dan Yosef. Mempersembahkannya dengan benar itu secara total kepada Allah, kita ajak, kita bawa ke dalam gereja ini dengan sungguh-sungguh. Atau jangan-jangan malah sebaliknya, baru umur 40 hari atau 2 bulan, kita persembahkan anak-anak kita kepada HP, TV, YouTube, gadget. Yang penting tidak rewel. Ya, itu memang cara paling mudah itu. Kita persembahkan mereka, kasih aja iPad, pasti nggak rewel. Dan jadilah anak kita bukan beradorasi kepada sakramen Maha Kudus, tetapi beradorasi kepada HP, kepada televisi, kepada hiburan-hiburan yang ada di YouTube dan segala jenisnya. Jalan mudah, tetapi rahmat Allah sulit bekerja kalau kita mempersembahkan mereka bukan kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang ada di duniawi ini. Kemudian kalau bukan dari orang tua, dari
orang biasa, anak muda ataupun pekerja, mereka menceritakan, Romo, pekerjaanku, usahaku seret, sulit. Lalu pertanyaannya, apakah saat pertama kali berhasil kita ingat untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, mempersembahkan buah bungaran, mempersembahkan buah sulung kita kepada Tuhan. Kalau kita ragu mempersembahkannya ke gereja, langsung berikan kepada Tuhan yang hadir di dalam diri orang-orang kecil dan menderita. Kalau kita dengan tulus mempersembahkan, tidak perlu menebusnya dengan 5 sikal perak, 100 gram perak. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2.500.000. Ya, uang saku saya sebulan saja nggak bisa menebus tebusan 5 sikal ini nggak bisa. Kalau kita memberikannya dengan tulus seluruhnya, persembahan sulung kita itu, maka percayalah kesimpulan Injil hari ini akan terjadi. Anakmu, keluargamu, usahamu akan tumbuh besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yakinlah. Lalu ada yang nyeletuk, Romo, saya sudah rajin ke gereja, sudah mempersembahkan ini, tapi tetap saja sulit, tetap saja anak saya begini. Ingat perkataan Simeon kepada Bunda Maria. Walaupun Bunda Maria sudah mempersembahkan dengan benar persembahan yang disukai Allah, tetapi Simeon berkata kepada Maria, pedang tetap akan menusuk jiwamu. Kita sudah mempersembahkan dengan benar saja, pedang tetap akan menusuk jiwa kita, apalagi kita tidak mempersembahkan apapun. Tetapi ketika kita bisa setia, lihatlah Bunda Maria. Meskipun dia melihat kematian putranya, tetapi ia juga melihat kebangkitan dan kenaikannya. Semoga kita bisa mempersembahkan secara benar hidup kita, dan yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita.